Halo, kembali lagi dengan saya Alfi di podcast KPU Kota Sukabumi, podcast yang selalu membahas terkait dunia kepemiluan. Tentu saja hari ini saya tidak sendirian, saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya menjadi wajah pemilu di Kota Sukabumi, yaitu Bapak Dikrila. Bapak, selamat datang Bapak di podcast Selamat KPU Kota datang. Sukabumi. Bagaimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Alfi sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Jadi mungkin teman pemilih juga ini udah penasaran nih Pak terkait background-background yang menjadi ketua dan anggota KPU dan salah satunya Bapak Dikrilah yang menjadi anggota KPU di divisi teknis penyelenggaraan ya Pak ya. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana background kenapa bisa menjadi anggota KPU Kota Sukabumi itu sekarang gitu Pak. Ya, mungkin saya harus sampaikan dulu ya bahwa kebetulan di antara anggota dan ketua KPU, saya mungkin adalah anggota KPU yang Terakhir. terakhir di antara berlima ya yang memang mendapatkan kesempatan untuk diundang ke podcast KPU Kota Sukabumi ini. Betul. Dan kebetulan ini juga jadwal yang sudah di-reschedule. Bukan Di-reschedule. berarti saya sok sibuk, tapi memang ya saya requestnya memang begitulah. Karena satu dan lain hal sehingga saya harus request kepada tim produksi untuk bisa memberikan jadwal yang sesuai dengan Betul. harapan bersama. Uh, Terkait dengan pemilu ya, Pak Alfi. Jadi pada perjalanan sebetulnya saya ini latar belakangnya adalah seorang pengajar ya. Pengajar. Saya adalah seorang pengajar di salah satu universitas, salah satu kampus di Kota Sukabumi yang memang dalam perjalanannya begitu ya. Dalam proses Tridharma perguruan tinggi itu diantaranya adalah ada penelitian, ada pengajaran, kemudian ada pengabdian masyarakat. Mungkin orang bertanya, kenapa Bapak mengajarkan sudah mulia gitu ya. Betul. Seorang pengajar, seorang dosen itu kan sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ya itu tadi mungkin ya berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya juga ada pengabdian masyarakat. Saya memandang bahwa pengabdian masyarakat mungkin tidak terfokus kepada satu situasi dan satu latar tempat gitu ya. Sehingga mungkin karena ada peluang begitu ya, di awal saya ada pengumuman kebetulan waktu itu untuk bisa mengikuti seleksi anggota KPU. Jadi saya cobalah di situ mendaftar begitu. Dan karena memang saya juga memiliki latar belakang sebagai aktivis kepemiluan waktu itu, sehingga ya mungkin setidaknya latar belakang saya mungkin masuk fit lah dalam kriteria yang ditentukan oleh KPU RI begitu. Ceritanya Bapak. Berarti yang tadi dengan adanya pengalaman sebelumnya itu seperti apa Pak pengalamannya tuh Pak? Sebagai informasi bahwa di dalam pengalaman sebelum pada saat saya menginjak di kantor yang sekarang menjadi kantor saya dan kantor bersama, memang saya melakukan kegiatan-kegiatan kepemiluan masyarakat, diantaranya berkaitan dengan pemantauan kegiatan pemilu. Dan berbicara pemilu itu kan konteksnya luas ya. Luas, betul. Ya, tidak hanya tentang bagaimana masyarakat itu memberikan suara di bilik suara gitu ya di TPS, setelah itu selesai pulang gitu, enggak. Tapi kan pemilu adalah tentang proses berkelanjutan di mana seluruh tahapannya itu diantaranya adalah melibatkan masyarakat begitu ya. Kemudian juga tahapan-tahapan berkelanjutan lain yang melibatkan juga peserta pemilu misalnya. Sehingga ada ruang-ruang di mana masyarakat itu perlu memastikan bahwa proses berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu berjalan dengan
baik sesuai dengan koridor, sehingga masyarakat itu bisa terjun langsung untuk bisa memantau gitu ya, untuk bisa memastikan seluruh prosesnya itu berjalan sesuai dengan kepastian hukum begitu ya. Oke. Jadi saya memang terlibat di dalam kegiatan itu, dan saya juga ada di sebuah payung organisasi pemantau pemilu. Pada saat itu saya bersama teman-teman waktu itu juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu dalam setiap tahapannya, Pak. Oh, berarti melakukan pemantauan pemilu dari tahun berapa tuh Pak? Dari tahun 2014 atau Oke. Sebetulnya saya aktif terlibat terjun langsung itu di 2019 Oh, sebetulnya. 2019. Sehingga memang di 2014 waktu itu saya baru lulus saya masih di sekitar perguruan tinggi lah, masih di universitas, sehingga memang saya belum ini. Tapi di 2019 gitu saya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pemantauan. Oke. Berarti ketika sudah menjadi anggota KPU itu penyesuaiannya tuh apakah berbeda Pak Oh, di ya. sebelumnya atau Ya. dengan anggota Tentu ya, karena ketika saya menjadi seorang anggota KPU, otomatis yang tadinya saya yang memantau sebagai masyarakat sipil ya, masyarakat gitu. Sekarang saya yang berarti dipantau. Nah. Dan tentu ritmenya juga berbeda. Artinya ketika memang proses pemantauan itu dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan kepemiluan bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, beralih gitu, Beralih, oh iya, shifting, sehingga saya harus memastikan sendiri bahwa proses itu bisa terlaksana ketika saya menjadi seorang penyelenggaranya secara langsung. Dan tentu pengalaman dalam proses pemantauan itu sangat sangat berguna ya, berguna karena keterlibatan dari masyarakat itu menjadi tolok ukur bagi kami, bagi saya pribadi khususnya dari divisi saya, untuk bisa memastikan proses-prosesnya, seluruh prosesnya itu bisa berjalan dengan baik begitu ya. Terlebih di dalam divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu ada ruang-ruang di mana itu tidak hanya sekedar tentang peraturan Komisi Pemilihan Umum, tentang keputusan pemilihan umum, tentang surat edaran ke Komisi Pemilihan Umum, tapi di sana ada ruang-ruang politik juga. Karena misalnya di dalam proses contoh kemarin misalnya di dalam proses pemilu ya, atau di dalam pemilihan ya, kalau di dalam undang-undang pilkada itu pemilihan kepala daerah itu disebutnya pemilihan. Kalau pemilihan umum itu pemilu. Ya, itu adalah dua klaster yang berbeda ya, sebagai informasi. Jadi masyarakat mungkin seringkali memandang bahwa pemilu dan pemilihan adalah suatu hal yang sama. Betul. Karena sekarang itu rezimnya berbeda, undang-undang itu mengatur bahwa dua kegiatan itu adalah dua klaster yang berbeda begitu ya. Nah, contoh kemarin misalnya di dalam proses pemilihan, tahapan pemilihan misalnya di situ ada pencalonan, ya, yang mana pencalonan itu diatur bahwa harus ada, awalnya memang adalah dari jumlah kursi, kursi dalam perjalanannya. Kemudian tiba-tiba berubah ya, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian peraturan KPU itu berubah bahwa dukungan itu bukan lagi kursi tetapi jumlah suara partai politik secara akumulasi. Nah, pada saat itu memang ada ruang-ruang politik di mana partai politik pengusul ya, yang memiliki memiliki suara secara akumulasi itu bisa mencalonkan kepala daerah, mengusulkan ya, mengusung kepala daerah. Pertanyaannya adalah, kalau partai politiknya adalah partai politik yang tidak memiliki suara, tidak memiliki kursi di parlemen, itu seperti apa? Nah, itu kan harus ada ruang-ruang politik, ada ruang komunikasi kepada peserta pemilu bahwa berbeda antara partai politik yang memiliki kursi di parlemen dengan partai politik yang dia tidak memiliki kursi di parlemen, ya. Sehingga bisa jadi dianggap oleh peserta pemilu bahwa saya partai politik, saya secara sah berkekuatan hukum, saya adalah partai politik yang berbadan hukum, saya boleh misalnya mengusung kepala daerah misalnya.
Tetapi peraturan mengatur bahwa pemilik kursi di parlemen adalah mereka yang bisa mengusulkan ya calon kepala daerah begitu, dan mereka yang tidak memiliki kursi di parlemen itu bukan lagi menjadi suara akumulasi, misalnya suara dia ditambahkan gitu ya. Nah, tapi sebagai pendukung saja pada akhirnya. Sehingga waktu itu dalam perjalanan saya masih ingat ada partai politik non parlemen ya di DPRD itu tidak memiliki kursi, akhirnya harus dikeluarkan dari jajaran pengusung ya calon kepala daerah. Karena apa? Ya itu tadi, ada ruang komunikasi yang dibangun, ruang politik bahwa kita harus bisa memahamkan peserta pemilu bahwa begini gitu ya yang sudah ditetapkan, sehingga ya dengan political will mungkin ya dan komunikasi yang dibangun, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik dan terbangun harmonisasi, sinkronisasi gitu ya terkait dengan sosialisasi peraturan itu dengan peserta pemilu. Tapi ada ketika melaksanakan proses kepada peserta pemilunya tuh apakah ada hambatan yang gimana nih Pak, bakal aduh ini susah nih ke peserta pemilu yang ini atau gimana gitu Pak? Oke, saya minum dulu ya. Oke. Albi udah minum? Sudah Pak, aman. Itu gelasnya kayak kosong ya. Padahal harusnya terisi Pak, atau ini cuma pajangan aja? Enggak dong, kita harus buka. Ya, saya lanjut ya. Jadi terkait dengan hambatan tentu pasti ada. Karena ini hambatan ini bukan tentang tentang sesuatu yang teknis ya, bukan sesuatu, karena teknis sebetulnya kan kita ini sebagai pelaksana undang-undang ya, sebagai pelaksana implementator. Kita melakukan implementasi dari peraturan perundang-undangan, kemudian juga peraturan KPU begitu ya, keputusan KPU, sehingga sesuatunya itu memang sudah tertulis. Artinya kita melaksanakan sesuatu, melaksanakan tahapan, melaksanakan prosedur yang memang sudah tercantum dan sudah termuat. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa melakukan seluruh prosedur itu sesuai dengan peraturan. Ya, artinya apakah ketika di dalam peraturan KPU misalnya bahwa tertulis di sana bahwa peraturannya itu harus A, apakah kita tetap bisa melakukan A atau kita bisa pindah ke B dengan ijtihad kita sendiri? Kan tidak ya, kita harus melaksanakan peraturan KPU sesuai dengan prosedur, sesuai dengan yang tertulis ya, yang termaktub. Tetapi yang jadi persoalan seringkali di lapangan itu tidak demikian. Karena pada tataran teknis misalnya, pada tataran kebijakan itu akan selalu ada hal yang mungkin berbenturan dengan kepentingan pihak lain. Dan itu sangat wajar. Karena biasanya peraturan itu dibuat adalah untuk sebagai sebuah kepastian hukum. Guna tidak ada lagi penafsiran lain terhadap sesuatu yang sudah tertulis, yang sudah termaktub. Tetapi faktanya di lapangan itu tidak demikian. Kita seringkali menemukan ada kebijakan atau ada keputusan peraturan yang termaktub itu biasanya menjadi dalam tanda petik ya, menjadi penghalang bagi pihak lain untuk bisa, atau misalnya tidak jadi penghalang pun memberatkan misalnya, sulit untuk bisa dilakukan. Nah, kita hambatannya di sana seringkali. Kita harus bisa memahamkan, meyakinkan mereka untuk bisa melaksanakan atau bisa melakukan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan itu. Karena sekali lagi kita kan implementator. Banyak pihak yang terlibat di dalam sebuah keputusan. Tidak serta-merta misalnya KPU itu memutuskan bahwa harus minimum, misalnya penentuan minimum suara sah itu tidak serta-merta bahwa KPU merumuskan itu secara tiba-tiba, tidak. Tetapi tentu berdasarkan banyak pertimbangan dan banyak pihak juga yang dilibatkan ya. Di dalam sebagai informasi ya, di dalam setiap keputusan KPU yang diterbitkan misalnya, itu melibatkan banyak sekali tahapan.
ya. Di sana ada rapat dengar pendapat dulu, kemudian di dalam proses drafting ya drafting, kemudian itu tidak serta-merta langsung diterbitkan, tetapi ada di sana ada rapat dengar pendapat dengan siapa? Dengan wakil rakyat. Wakil rakyat itu siapa ya? DPR RI, ya. Persisnya Komisi 2, di mana setiap peraturan itu diuji dulu secara kebijakan, secara kepastian hukumnya, secara apakah bertentangan dengan rasa keadilan dan lain sebagainya. Ada proses panjang di sana. Ada proses penggemblengan sebuah aturan yang diterbitkan yang sampai kepada kita, sehingga ya kita itu melaksanakan, mengimplementasikan aturan yang memang sudah panjang prosesnya, perumusannya, dan melibatkan banyak pihak gitu ya. Tetapi ya seringkali tadi ya, kita di lapangan seringkali menemukan kenapa sih KPU harus kayak gini gitu. KPU lagi, kita KPU kan lagi. jadi susah gitu. Kita jadi berat ini gimana? Ya kita kan harus, nah di situ hambatannya kita menyampaikan, memahamkan seluruh pihak bahwa setiap kebijakan yang kita lakukan itu adalah demi berjalannya, demi kebaikan, demi apapun lah, demi efisiensi, demi efektivitas dan lain sebagainya. Bersama ya tentu, bukan salah satu pihak saja. Misalnya hanya enak di KPU saja, peserta pemilu berat misalnya, enggak. Ya tentu ini untuk kebaikan bersama. Betul. Gitu, Pak. Nah, jadi begitu teman pemilih. Dilihat bahwa penjelasannya juga ternyata itu nggak banyak lah dari teman pemilih yang memikirkan bahwa oh ini salah KPU enggak, tapi itu kan sudah melalui berbagai proses nih sebelum mencapai sebuah keputusan gitu. Jadi teman pemilih harus mengerti nih terkait bagaimana proses dinamika yang terjadi dalam pembuatan keputusan KPU. Nah, begitu. Nah, kemudian kita beralih nih Pak ke role model. Oke. Nah, kita ke pribadi lagi bahwa siapa sih Pak yang menginspirasi Bapak sudah menjadi seperti ini gitu Pak? Inspirasi nasional atau internasional? Nah, bisa dua atau Pak. antariksa? Karena di Star Wars kan ada tuh yang ya di luar angkasa lah. Nah, boleh mungkin fiktif mungkin Oh, bisa fiktif Pak. juga, Bisa, Pak, boleh. Siapa ya? Kalau ditanya role model sih sebenarnya banyak ya. Jadi ini tergantung dari tatarannya apa. Gitu. Kalau tataran role model di dalam tataran kehidupan secara menyeluruh, kehidupan beragama ya tentu Rasulullah. Ya, iya. Itu menjadi sesuatu yang normatif. Tapi Betul, maksud saya role model yang mungkin mempengaruhi kehidupan saya gitu Betul. ya. Oke, saya itu kebetulan senang baca biografi ya. Biografi. Saya di rumah saya itu tersimpan banyak sekali buku-buku biografi, Wah. sejarah begitu ya, atau memoir biasanya. Kalau di buku non fiksi itu ada genre namanya memoir. Memoir. Ya. Ditulisnya memoir, dibacanya memoir. Di mana setiap orang itu menceritakan perjalanan hidupnya. Kemudian secara komprehensif itu dijelaskan di dalam buku memoir. Sehingga saya senang baca buku-buku memoir, dan banyak sekali buku-buku memoir yang sudah saya baca, dan saya muncul di dalam benak saya, kok bisa ya orang kayak gini? Kelihatannya dia itu begini tapi ternyata faktanya begini. Karena kan biasanya memoir itu adalah sebuah fakta yang tidak terungkap ya, apalagi misalnya public figure ya. Kemudian dia menceritakan itu yang muncul di layar kaca atau yang kita sering lihat di TV-TV itu mungkin hanya puncak gunung es aja, Betul. type of iceberg. Sehingga saya juga kok bisa ada orang kalau setelah dia menceritakan perjalanan hidupnya itu seperti ini. Nah, saya pernah baca buku namanya Viktor Frankl. Viktor Frankl ini adalah seorang psikolog ya, psikolog klinis ya, psikolog klinis. Dia adalah awalnya dia itu seorang tahanan politik saat itu pada pendudukan Nazi di Jerman. Dia adalah seorang Yahudi, kemudian dia ya kita tahulah Holocaust ya, proses pendudukan Jerman pendudukan Nazi di Jerman itu memberangus seluruh komunitas Yahudi yang ada di sana. Dan Viktor Frankl ini adalah salah seorang yang dia ditangkap, kemudian dia ditempatkan di camp Auschwitz saat itu. Kemudian dia menerima begitu banyak
siksaan, tempaan gitu ya, siksaan yang luar biasa berat gitu. Dia menyaksikan orang-orang teman satu kasurnya itu meninggal karena memang tidak diberi maaf. Itu pokoknya perjalanannya itu luar biasa. Saya juga membacanya, kalau saya jadi dia, saya tidak akan kuat jadi dia. Dan itu bertahun-tahun di camp itu. Dia disiksa, dia kerja paksa, tidak diberi makan, begitu ya, layaknya binatang kan pada saat itu. Kita banyaklah lihat film-film bagaimana Nazi itu memperlakukan tahanan politik pada saat itu. Nah, tapi Viktor Frankl itu dia berbeda. Dia dia mencoba untuk mencari sebuah makna dalam perjalanan pahit yang dia lakukan itu, yang dia jalani itu. Sehingga dia berpikir bahwa seberat apapun cobaan yang sedang saya terima sekarang ini, pasti ada makna yang tersembunyi di baliknya, kata dia gitu. Jadi dia menghibur diri sendiri. Dia tiap malam itu bikin journaling ya, bikin journaling. Dia menulis gitu di kertas-kertas bekas gitu ya, pakai arang gitu. Dia nulis untuk bisa menenangkan dirinya sendiri setelah dia disiksa, setelah dia dikerjakan paksa itu. Malamnya itu dia, ketika teman-teman yang lain tertidur mungkin dan mengerang kesakitan, dia menulis ya, dia journaling, menulis catatan harian di kertas-kertas bekas itu untuk bisa memberikan penghiburan kepada dirinya sendiri dan mencari makna yang tersembunyi di balik tragedi yang dia terima. Kemudian akhirnya, singkat cerita, to make a long story short, dia salah satu penyintas itu survival. Akhirnya dia selamat dari camp pengungsian itu, karena kan kalau yang lain ada pemusnahan massal kan. Jadi banyak misalnya para tahanan yang tidak mampu untuk bisa bertahan itu, kemudian mereka dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah ruangan gas beracun. Kita tahu ya di film-film, mungkin kalau kita lihat filmnya Boy with Strip Payamas itu harus ditonton itu oleh Kang Alpi ya. Bagaimana perjalanan seorang anak kecil tentara Nazi, anak dari tentara Nazi dan seorang anak kecil dari korbannya. Itu luar biasa, sangat baik itu, sangat bagus. Nah, dia itu singkat cerita dia bisa berhasil lolos dari kamp pengungsian dan dia keluar dari tahanan itu. Kemudian dia sekolah, ya, kemudian dia menjadi seorang psikolog klinis. Nah, sebuah konsep tadi pencarian makna dari seluruh perjalanan, dari seluruh kepahitan, seluruh ujian yang terima itu dia sebut sebagai logoterapi. Jadi logoterapi adalah sebuah terapi di dalam psikologi, dalam dunia psikologi, di mana kita harus bisa mencari makna dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena kalau orang ditanya apa sih tujuan hidup kamu, mungkin rata-rata orang jawab ya, saya ingin bahagia, saya ingin senang gitu ya, saya ingin. Tapi bagi sebagian orang itu adalah sebuah harapan yang selfish, artinya egois. Karena apa? Kalau berbahagia, senang itu mungkin hanya dirasakan oleh dia sendiri, tapi orang lain belum tentu. Artinya tidak kita memusatkan tujuan kepada diri kita sendiri. Nah, tetapi jawaban yang mungkin bagi si Viktor Frankl itu, apa tujuan hidup kamu? Jawabannya adalah bermakna. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda, karena kalau bermakna itu pasti dia memberikan dampak kepada pihak lain. Nah, logoterapi ini menjadi landasan bagi dia untuk bisa survive di tengah badai cobaan yang begitu berat itu. Saya pasti menemukan makna. Dan betul gitu, berapa ribuan orang yang sudah dia sembuhkan. Dari orang-orang yang mungkin terjatuh, orang-orang yang depresi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sosok yang menjadi inspirator kali ya. Kalau role model sih enggak. Kalau role model mungkin ada pihak-pihak lain, tapi mungkin nanti bisa dibahas lah di dalam kesempatan yang lain. Nah, berarti ya sangat memberikan makna juga bagi saya sendiri juga, Pak. Jadi ketika mendengar dari cerita tersebut bahwa yang orang lain semisalkan sering ngeluh dan lain, tapi ternyata Viktor Frankl ini lebih melihat dari sisi ini pasti ada solusi. Viktor Frankl, betul. Viktor Frankl-nya. Jadi mungkin akan apakah ada momen, Pak,
ketika momen Bapak Ya itu menarik. Oke. momen ketika aduh, oh jadi inget ini nih. Nah, Ya. itu gimana Pak? Jadi sebagai informasi ya bahwa kita ini ya anggota ketua dan anggota KPU Kota Sukabumi periode 2023-2028 itu dilantik 2 bulan kurang sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara 2014. Ya, jadi kita dilantik akhir Desember 31 tengah malam. Wah, Dan waktu itu pemilu kan Februari tanggal 14. Jadi Iya, kita hanya 14. waktu 1 bulan, 2 bulan kurang, 1 bulan lebih dikit. mm. Eh, dan rata-rata di antara kita semuanya baru. Baru Ya, boleh lihat ada Pak Imam bagi Iya, ketua sekarang, kemudian ada Pak Nenda, Nenda, kemudian Bu Seni, dan saya. Dan ada satu Bu Siska yang memang dia di periode kedua, di kali Sebelumnya kedua. Nah, di dalam perjalanannya tentu kita menemukan bahwa di dalam waktu yang sangat singkat ini kita harus bisa memastikan proses penghitungan pemungutan suara itu bisa berjalan dengan lancar. lancar. Itu sempat menjadi gangguan psikologis buat kita. Ya. Meskipun kita berpengalaman, ada Panenda pernah Ya. di PPK, saya di pemantau. Tetapi tentu itu ada sebuah situasi nuansa yang berbeda dari kita. Apakah kita mampu atau tidak iya, gitu, itu. dalam perjalanannya. Apakah kita ini nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya. Tapi saya berpikir bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan itu adalah kunci untuk bisa berhasil. Nah, Gimana mau berhasil? Gimana mau benar kalau tidak melakukan salah atau tahu bagaimana caranya melakukan kesalahan gitu ya. Sehingga itu saya cari maknanya gitu. Nah. Sebuah tekanan-tekanan psikologis itu saya terjemahkan ulang menjadi mungkin sebuah kebijaksanaan bahwa saya pasti bisa gitu. Sebuah perkara salah itu ya wajar. wajar, betul. Ya, siapa orang yang tidak melakukan kesalahan di dunia ini gitu. Sehingga itu yang menguatkan saya pribadi dalam langkah. Apalagi misalnya kita tahu ya divisi teknis itu kan banyak orang yang bilang jantungnya pemilu. Nah, itu Pak. Ya. Ya divisi teknis ini berkaitan dengan tenggat waktu misalnya. Karena tahapan dalam teknis misalnya dalam pencalonan itu ada waktu yang waktunya, ditentukan dan tidak boleh dilewati. Ya, ya. Dilewati 1 menit pun itu mungkin akan menjadi permasalahan hukum ya, permasalahan hukum. Tetapi kita harus memastikan bahwa seluruh prosesnya itu bisa berjalan sesuai dengan koridor waktu. Nah, itu tentu memiliki tekanan psikologis yang berbeda. Aduh, udah jam. Misalnya kita tuh dikenal sebagai 2359 divisi teknis karena setiap tahapannya itu rata-rata harus selesai pada hari tertentu, tanggal tertentu di jam 2359. Misalnya kita berpikir bahwa jam 10 malam misalnya ini peserta pemilu belum beres gitu ya, misalnya dalam proses apalah gitu ya, pendaftaran atau apa, atau pengunggahan persyaratan atau apa misalnya. Ini gimana ini, atau misalnya tiba-tiba sistem informasi teknologi informasi yang kita gunakan itu misalnya tiba-tiba ada error. Ada galat gitu. Iya. Oh, itu juga tekanan yang berbeda. Nah, saya selalu untuk mencoba menenangkan diri, wah ini pasti ada solusi gitu ya. Ya, saya tidak boleh panik, saya tidak boleh ngedown lah gitu ya, gitu, simis atau apa gitu. Ya, pada akhirnya ya memang selalu seperti itu gitu. KPURI ini memang pimpinan kita ya di pusat itu memang selalu memberikan jalan keluar begitu ya di saat mungkin kita di daerah sebagai implementator itu mendapatkan sedikit hambatan atau kendala yang memang ya lumayan bikin panik sebetulnya. Iya, betul. Belum lagi situasi-situasi lain lah yang ya secara psikologis memang memberikan sedikit tekanan. Tetapi ya hidup nggak seru kalau nggak kayak gitu. Jadi itu saya anggap sebagai sebuah perjalanan ya. Kalau kita di perjalanan itu menemukan mungkin ada tebing, ini gambaran aja ada tebing atau apa ya, itu kita nikmati sebagai sebuah fase di dalam perjalanan itu. Yang mana jangan sampai mengganggu profesionalitas, integritas dan lain sebagainya. Perkara kita misalnya merasa lelah ya itu wajar, atau kita merasa aduh
sedikit misalnya ragu-ragu itu wajar. Tapi kita sadar kembali, kita cari maknanya. Nah. Gimana ini kira-kira gitu? Apa nanti produk akhirnya? Sehingga ya alhamdulillah di dalam 2 tahapan kegiatan pelaksanaan pemilu dan pemilihan ya, sebagai informasi mungkin Kak Alfi juga tahu dan harus disosialisasikan kepada masyarakat umum, kita Kota Sukabumi tidak ada perselisihan hukum ya berkaitan dengan pemilu. Kita tidak ada sengketa, baik di pemilu, di pemilihan presiden, di pemilihan DPR RI, di pemilihan DPRD, kemudian DPD, kemudian lanjut di akhir tahun 2024 kita melakukan kegiatan pemilihan ya kepala daerah, itu tidak ada juga sengketa yang kita terima begitu ya, sehingga itu ada alhamdulillah. Mungkin ya kalau saya sih mungkin itu hasil akhir produk dari ya itu kadang gitu ya, meskipun itu memang melibatkan seluruh pihak, kolaborasi dari seluruh seluruh lapisan masyarakat begitu, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, sekretariat ya kalau tanpa mereka semua ya hal itu mungkin tidak akan terjadi gitu ya. Saya berpikir bahwa dengan tidak adanya perselisihan hukum, hasil dan proses ya kan, ada 2 perselisihan proses, perselisihan hasil. Ya mungkin itu adalah sebuah refleksi. Itu tidak membuat kami berbangga, tetapi setidaknya mungkin ya masyarakat percaya kepada KPU. Ya, KPU sudah menjalankan menjalankan tupoksinya, tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsinya itu dengan baik. Begitu ya. Karena ya alhamdulillah seperti kita tahu sampai sekarang ya tidak ada dari kisah unik yang terjadi kan. Salah satu contohnya itu yang tadi 2359. Nah, mungkin yang lain ada nggak nih Pak? Kisah unik yang terjadi selain yang 2359 ini. Mungkin yang lain ada nggak Pak? Kalau pernah sih waktu-waktu ternyata 2359 itu terlewat lah. Ya. Tapi tentu KPU RI pasti memiliki alasan. Ya, terkait dengan kebijakan yang diberikan. Jadi pernah saat itu kita divisi teknis, saya lupa ya tahapannya, saya sudah, karena memang kalau nggak salah pada saat pemilu ada proses deadline tenggat itu yang dilewat. Jadi kalau nggak salah waktu itu tuh karena aplikasinya error atau apa gitu. Karena sekarang itu kan dalam seluruh tahapan itu kita menggunakan sistem informasi ya, digitalisasi pemilu. Jadi misalnya persyaratan, kemudian berkas-berkas itu tidak ada lagi yang diberikan secara fisik. Ya, tapi diunggah ke dalam aplikasi-aplikasi tertentu. Kalau kita di divisi teknis ada banyak ya. Nah, pada saat itu kalau saya tidak salah ingat itu aplikasinya error. Ya berjam-jam gitu ya. Sementara banyak pada saat itu peserta pemilu yang komplain, ini gimana ini, kita disuruh digitalisasi memudahkan tapi kok malah menyusahkan. Terlihat memang betul. Jadi yang memang niat awalnya kan untuk bisa transparansi, kemudian efisiensi kan, sehingga semuanya harus digital. Tapi pada prakteknya mungkin ada kendala lah, yang memang di satu sisi kita juga dituntut untuk bisa melayani gitu. Kita harus berikan solusi kan kepada peserta pemilu. Gimana caranya bahwa ini tidak menghalangi apalagi misalnya sampai menggugurkan mereka. Jadi misalnya kita kalau ada berkas yang tidak diunggah begitu ya, atau berkasnya tidak disubmit, itu mereka dianggap misalnya ya tidak menyampaikan, dan itu kalau misalnya dalam tahapan laporan awal dana kampanye ya di PPDK ada laporan penerimaan pengeluaran kampanye, kemudian penerima sumbangan kampanye, itu kalau tidak menyampaikan ya, tidak diupload nih ke dalam aplikasi SIKADK ya, sistem informasi kampanye dana kampanye, itu ancamannya apa? Ancamannya adalah didiskualifikasi. Itu kan berat. Ya nggak sih? Sesuatu yang harus kita pastikan mereka melakukan. Kalau tidak melakukan, dia itu tertulis itu didiskualifikasi. Bagaimana itu tidak panik? Ya, kita dituntut untuk waktu harus tepat,
aplikasinya misalnya sedang tergendala, Betul. peserta pemilu juga ini gimana gitu ya, sampai berdatangan kan ke KPU Iya, iya. gimana dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan penyampaian rasionalisasi yang baik kepada Betul, mereka. betul. Kita yakinkan mereka bahwa kita pasti berikan solusi. Hmm. Ya, jadi dan 2359 itu pernah suatu waktu itu memang diperpanjang pada akhirnya. Jadi Wah. tidak 2359 lagi tapi bisa sampai besoknya. Besoknya. Dan kita bersyukur alhamdulillah gitu ya. Karena memang ya ini apa ya, yang penting kita harus bisa menenangkan ya Menenangkan, betul. psikologisnya yang tadinya mungkin tegang gitu Tegang, ya, yang iya, tadinya kita rilekskan. Relax. Gimana caranya, mau karaokean gitu ya. Itu kalau biasanya teman-teman deh ini sebenarnya mungkin kalau untuk relaksasi lah, Relaksasi, melakukan ya. kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Begitu. Kesan pesannya yang dari pemilu kemarin itu gimana, Pak? Kesan-kesan ya. Ya, kesan pesannya mungkin. Kesan-pesannya di pemilu kemarin tentu itu sesuatu yang berbeda ya, khususnya di pemilu. Jadi ya tadi ya, karena perjalanannya kita mungkin waktu yang singkat, Waktu singkat, dari sejak betul. dilantik pada pelaksanaan itu tentu banyak hal yang kesan yang kita dapatkan ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dalam perjalanan proses penyelenggaraan pemilu itu tentu bukan hanya sekedar tentang aturan, atau bukan hanya sekedar sejauh mana kita memahami aturan itu. Karena banyak sekali misalnya orang yang memahami aturannya tetapi belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Pihak lain. Ya, jadi menurut saya itu ada seluruh aspek yang terlibat di sana. Selain aspek kognitif juga ada aspek afektifnya nih Afektifnya, ternyata iya, ya. Jadi bukan tentang sekedar knowledge Knowledge aja. aja. Saya itu dulu berpikirnya bahwa ini penyelenggara pemilu, anggota PRU harus paham undang-undang, Nah, iya. harus paham peraturan gitu ya. Setiap pasal per pasal. Itu baik, itu sangat baik. Tapi bagaimana menerjemahkan itu Nah, yang perlu perlu kemampuan. Betul. Kemampuan khusus untuk bisa menerjemahkan aturan itu, menerjemahkan norma ya, jurisprudensi lah istilahnya gitu ya, bahasa kerennya itu, menerjemahkannya ke dalam mengejawantahkannya menjadi sesuatu yang bisa diterima Mudah oleh diterima, banyak pihak betul. ya. Kan hukum itu kadang-kadang mengikat ya, hukum itu mengikat sehingga meskipun itu misalnya memberatkan gitu ya. Tapi kita berpikir bagaimana aturan ini ya, di satu sisi dia mengikat, tapi di sisi lain juga aspek keadilan, Nah. egaliter begitu ya. Betul. Itu bisa mereka rasakan juga gitu. Jadi tidak hanya sekedar bahwa ini hukum harus dilakukan gitu ya, peraturan ini harus dilaksanakan, kalau tidak begini. Ya, kita juga harus bisa menyampaikan bahwa hukum ini ternyata ada asas keadilannya juga. Asas keadilan itu. Ya, egaliter gitu dan lain sebagainya. Dan rasionalisasinya, sehingga ya perlu ada kemampuan untuk menerjemahkan. Ya, Ah, jadi iya, tidak hanya sekedar kita dalam peraturan KPU atau dalam undang-undang, misalnya nomor 7 2017 bahwa peserta pemilu begini. Nah, Ya, kalau tidak bisa menerjemahkan ya itu malah menjadi sesuatu yang apa namanya? Yang kaku ya. Hukum Betul. itu menjadi sesuatu, peraturan itu menjadi sesuatu yang kita ini hanya sebagai seorang perintah aja, memberi perintah gitu ya. Padahal kan kita melayani harusnya, kan? Betul, KPU Kalau melayani. KPU kan melayani kan sebenarnya. Kita dengan peserta pemilu bukan lagi memerintah, Betul. Bapak harus menegakkan peraturan ini enggak, tapi kita menuntun, kita Ya, bersama-sama melayani gitu ya. Kita memberikan edukasi, kita bisa memberikan pengarahan bersama-sama kita dalam menyukseskan tahapan pemilu dan pemilihan. Gitu. Sehingga boleh dicek lah ke divisi teknis, ke subbag teknis itu boleh cek ke Pak Herman, ke Kang Hadi. Kita itu jemput bola. Jemput bola. Ya, dalam seluruh proses tahapan itu kita tidak diam di kantor ya, karena kita ada help desk misalnya dalam seluruh tahapan kita ada help desk penerimaan ini. Tapi kita jemput bola, kita tanya, kita komunikasi dengan seluruh peserta pemilu kira-kira ada kendala yang dihadapi atau tidak. Kalau ada, kita datangi mereka. Nah, iya. Atau mereka menentukan tempat kita di mana gitu ya. Dalam seluruh tahapannya, dalam proses asistensi misalnya ya, untuk membantu gitu, kalau dari peserta. takutnya ada kendala dan lain sebagainya. Begitu. Oke, siapa? Mungkin setelah melihat
kesan pesannya itu apakah ada rencana besar nih Pak untuk pemilu yang akan datang setelah melihat apa dinamika yang terjadi dalam pemilu dan pemilihan terakhir itu, apakah dari divisi teknis ada rencana? Rencana sih apa ya? Kalau rencana karena sekali lagi kita implementator ya, Betul. jadi tentu tidak banyak hal yang hal yang bisa kita lakukan di luar di luar yang sudah regulasi. ditentukan. Betul. Tapi tentu dari pengalaman yang sudah saya dapatkan, begitu ya, dalam perjalanan tahapan pemilu dan pemilihan ini akan menjadi saya akan melakukan mirroring mungkin ya. Oh, Mirroring itu mirroring. artinya akan membandingkan proses dan tahapan yang sudah saya lakukan di dilakukan. pemilu itu di tahapan selanjutnya, sehingga mungkin akan ada improvement ya, perbaikan dari diri saya, karena kalau saya sih berpikir sekali lagi tidak ada yang sempurna. Betul. Ya, tidak ada pemilu dan pemilihan yang sempurna. Pasti di situ ada kesalahan. Pasti di sana ada proses yang tidak tidak begitu secara paripurna begitu ya, perfect. Tetapi itu menjadi sebuah evaluasi bagi kami untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Misalnya salah satu dalam aspek komunikasi, koordinasi, kemudian dalam aspek antisipasi ya. Kalau kita misalnya mendapatkan kendala A, kalau dulu mungkin saya tidak memikirkan antisipasi karena pertama, saya tidak membayangkan opsi-opsi antisipasinya misalnya ya. Ini apalagi saya baru saat itu ya. Tapi kalau sekarang mungkin saya sudah bisa membayangkan bagaimana antisipasi. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, saya pasti akan membayangkan penyelesaiannya seperti apa. Dan tentu itu menjadi sesuatu yang penting bagi kami untuk nanti di pemilu ke depan setelah proses evaluasi, implementasi, refleksi begitu ya, mungkin dari proses perjalanan di masa yang lalu, sehingga di masa depan, di masa yang akan datang hal itu tidak terulang lagi. Kalau yang sudah baik mungkin bisa lebih baik lagi, ditingkatkan. Ya, diimprove lagi. Dan kita tahu kan kegiatan di KPU, kita semua sekarang tidak diam. Betul. Di non tahapan KPU ngapain, kita banyak kegiatan ya. Jadi itu ada di dalamnya itu ada proses-proses tadi, ada evaluasi, ada proses pendidikan ya, edukasi kepada seluruh jajaran sekretariat gitu ya, KPU, satuan kerja KPU ini semuanya bisa memahami ya proses-proses di dalam seluruh tahapan pemilu dan pemilihan begitu. Jadi untuk apa? Mempersiapkan pasti kan di masa yang akan datang. Betul. Dan mungkin ada closing statement nih, pesan kepada masyarakat teman pemilih, Pak. Closing statement ya buat para pendengar mungkin dimanapun berada, bahwa di dalam proses penyelenggaraan pemilu tentu diharapkan ya, harapannya adalah ada proses keterlibatan aktif dari seluruh masyarakat dalam seluruh kegiatan atau seluruh tahapannya. Untuk apa? Tentu harapannya adalah kita membayangkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Ini kita berpikir secara luas dulu ya. Kita membayangkan sebuah negara yang di dalamnya gemah ripah loh jinawi begitu ya. Kalau kita lihat di lukisan-lukisan tuh ada gunung, itu indah kan? Indah, betul. Tetapi tentu itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diwujudkan tanpa adanya keterlibatan atau tanpa adanya proses demokrasi. Ya, karena gimana kalau misalnya negara ini tidak tidak diatur sedemikian rupa dalam proses-proses demokrasi, mungkin negara ini akan seperti negara-negara lain. Ya, negara-negara kita tahulah negara-negara konflik begitu ya. Kemarin kita baru melaksanakan Hari Pahlawan. Kadang kita berpikir kalau tanpa ada mereka mungkin gimana ya nasib kita, itu negara kita. Ini di depan kita nih ada lukisan besar ya kalau pemirsa tahu, tapi mungkin tidak tersorot. Di mana di situ ada sebuah pemandangan alam yang indah gitu ya, tenang gitu ya, tidak ada hiruk pikuk apa. Mungkin kita saya membayangkan negara ini kita itu seperti itu. Negara yang besar ya,
potensi untuk konflik itu besar sekali, tetapi kita bisa hidup di dalamnya dalam situasi yang aman dan Aman, tentram. damai. Dan ini terwujud atas seluruh proses yang panjang. Betul. Ya, kita ingat misalnya di 1955, ya kita ini dalam konteks demokrasi ada pemilu pertama, di mana orang-orang berpikir bahwa kita harus ada pemimpin di sini, kita harus ada demokrasinya itu adalah demokrasi yang ada keterlibatan langsung dari masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Vox Populi, Vox Dei, ya, suara manusia, suara Tuhan, begitu. Jadi ketika keterlibatan aktif dari masyarakat itu sangat berguna untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadi tentunya masyarakat kita terbuka atas seluruh saran dan masukan dari masyarakat, dan tentu kita juga meminta kepada masyarakat untuk bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan-tahapannya. Karena itu tadi kita adalah sebuah komunitas masyarakat Republik Indonesia yang tentunya kita memiliki tujuan yang sama. Dan semata-mata KPU ada untuk bisa mewujudkan semua itu. Ya. Kalau penerjemahan kok bisa dari pemilu itu untuk mewujudkan masyarakat Kemah Ripah Lojinawi, ya itu ada di pembahasan lain. Tetapi intinya adalah pemilu adalah salah satu proses di mana kita menentukan pilihan kita untuk memilih pemimpin, untuk memilih wakil, gitu ya, memilih perwakilan kita. Ya tujuannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, gitu ya, kemajuan bangsa dan negara, begitu. Sehingga tentu peran-peran itu sangat diperlukan dari masyarakat. Dan yuk kita sama-sama berjalan, bareng-bareng berjalan bersama-sama kita mewujudkan itu semua. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya. Berapa kita jam? Udah berapa lama nih? Itu udah sangat lama. Gak kerasa ya, kerasa. saking asiknya ngobrol. Nah, itu tadi teman pemilih sekalian bahwa bintang tamu kita yang satu ini sangat memberikan sebuah inspirasi. Yang pertama inspirasi, kemudian bagaimana kisah unik yang terjadi di pemilihan atau pemilu kemarin. Jadi jangan lupa untuk teman pemilih saksikan dan nonton di podcast KPU Kota Sukabumi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.